A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, ya, di mana insyaallah kita akan belajar untuk menambah hazanah pengetahuan kita dan wawasan kita terkait dengan ragam-ragam doa-doa, ya, zikir-zikir, amalan-amalan yang diajarkan di dalam Islam. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memohon kesehatan badan. Nah, ya. Doa ini di dalam riwayat, ya, yang disebutkan oleh Imam Abu Daud, ya. Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, ya, bahkan ada juga disebutkan dalam kitab hadisnya Imam An-Nasai. Jadi doa ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Isinya adalah meminta agar kita diberikan kesehatan badan. Apa doanya? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Dibaca 3 kali di waktu pagi dan petang. Jadi Nabi Muhammad SAW biasa membaca ini, ya, sebagaimana dalam riwayat hadis-hadis yang disebutkan tadi, ya. Bahkan ada juga di dalam kitab hadis Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW membiasakan membaca doa ini 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Ya. Lalu kemudian ditambah dengan kalimat hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ya. Jadi doanya gimana? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Dibaca 3 kali. Diulang 3 kali. Pagi dan petang. Pagi ketika selesai sholat subuh, ya. Kemudian petang ketika selesai sholat asar, ya. Apalagi zaman sekarang ini sahabat iDream, ya, penyakit banyak, ya. Apa artinya? Allahumma wahai Allah, afini fi badani, ya. Selamatkanlah atau sehatkanlah, ya, badanku. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah berilah kesehatan, ya, afiat, keselamatan, ya, fi sam'i, di dalam pada pendengaranku, ya. Kita minta badan kita ini Allah selamatkan dari berbagai macam musibah penyakit, ya. Kemudian juga kita minta pendengaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan, ya, dari berbagai macam penyakit musibah, ya. Kemudian Allahumma afini fi basari, dan kita minta juga kepada Allah agar mata kita ini diselamatkan Allah dari berbagai macam musibah, ya, penyakit, keburukan.
Ya mungkin nggak sakit, tahu-tahu kemudian kena radiasi gitu ya, lama-lama jadi matanya nggak bisa ngelihat jelas. Itu kan bagian dari musibah juga itu kan. Nah, jadi kita minta supaya Allah menyelamatkan mata kita dari itu ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, ya. Karena yang ngasih badan kita, yang ngasih telinga ya, ke kita, yang ngasih mata ke kita ya Allah. Ya, tidak ada yang lain ya. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu minal kufri, dari kekafiran. Nah, kita minta kepada Allah iman kita dijaga. Ya, selama kita hidup di alam dunia jangan sampai jadi orang kafir, ya. Orang yang menentang ya, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Riba haram dimakan juga, pinjol haram dimainin juga, kan nggak kafir itu namanya. Udah tahu itu haram, udah tahu itu nggak boleh dikerjain juga, itu nekat namanya. Itu artinya mengingkari perintah dan larangan dari Allah. Kita minta jangan sampai terjadi pada diri kita. Ya, sekuat apapun dorongan ya di zaman sekarang untuk kita mengingkari ya segala perintah dan larangan dari Allah, kita minta agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita minta ya kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya. Kemudian wal fakri, dan juga dari kepakiran, nah, ya, kemiskinan ya. Sekarang semuanya perlu uang, ya banyaklah ya dalam kehidupan kita ini kita memerlukan uang, ya, biaya dana. Nah, yang kalau nggak ada kita itu jadi mandek juga, itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita minta kepada Allah kita dihindarkan dari kefakiran, ya. Bokeh. Jadi jangan sampai kita sering bokeh. Ya, kita maunya setiap perlu ya perlu uang ya Allah kabulkan, Allah berikan. Ini salah satu doanya kita minta kepada Allah. Ya Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekafiran dan juga kefakiran, kemiskinan. Wa a'udzubika, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah min azabil qabri, ya, dari azab kubur. Ya ketika kita meninggal ya jangan sampai kemudian di alam kubur kita merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita maunya apa? Begitu kita meninggal masuk ke alam kubur kita tentram, kita tenang. Ya syukur-syukur Allah beri nikmat ya di alam kubur kita karena kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Ya paling tidak kita minta jangan diazab deh ya Allah di dalam kubur gitu ya. Udahlah sendirian gitu ya, diazab lagi, nah, susah ya. Nah, kita minta nih, wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min azabil qabri, dari azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Jadi setiap permintaan diselipkan dengan kalimat tauhid ya. Itu menjadi pengakuan bagi kita bahwa kita ini sedang mengajukan permintaan kepada Allah Zat yang Esa ya. Artinya apa? Tidak ada selain Allah yang mampu memberikan keselamatan kepada badan kita. Tidak ada yang mampu menjaga pendengaran kita, penglihatan kita ya. Tidak ada yang mampu melindungi kita dari kekafiran dan kepakiran ya. Yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari siksa azab kubur selain Allah. Nah, ya. Itu harus kita yakini ya, bahwa Allah lah yang kemudian mengabulkan hajat yang kita inginkan. Itu dibaca 3 kali ya, sahabat Dream. Saya ulangi doanya yang dibaca 3 kali ini ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri wa a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. 3 kali ya. Kemudian baca sebagai penutupnya hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ya. Ini ada di dalam surah, di dalam Al-Quran ini sebetulnya doa ini ya. Ini disebutkan di dalam kitab hadis Imam Abu Daud ya, ada bahwa Nabi suka membaca ayat ini ya. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya kadang kalau habis kajian saya baca ini, sering ya. Setiap habis kajian saya baca.
Artinya apa? Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, ya tidak ada Tuhan selain Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri, ya. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dialah Allah penguasa pemelihara arsy yang agung. Ya kita puji Allah. Kenapa kita puji Allah? Ya, karena kalau Allah kita puji, Dia ridho dengan pujian kita, ya Dia senang kita memujinya, maka insya Allah hajat yang kita minta tadi, ya Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari tadi, kita minta diberikan kesehatan badan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ijabah, ya kenapa? Karena Allah sudah senang dengan kita. Kita puji-puji Allah, ya dengan segala sifatnya, apalagi pujian itu datang dari dalam hati kita yang paling dalam. Kita memang mengakui, ya, keagungan Allah, kita mengakui kemuliaan Allah, kita mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sadar enggak kita, ya, bahwa memang Allah itu lebih besar, ya, dibandingkan apapun dalam kehidupan kita. Ya, kita punya masalah itu kecil lah dibandingkan Allah, gitu ya. Kita punya masalah utang, ya utang itu kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini apa? Bahwa Allah lah yang Maha Besar. Ya, miskinkah, kayakah, kita tetap yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kalau kaya nyembah Allah, kalau miskin kita enggak mau nyembah Allah. Nah, ini bahaya. Ya, dalam kondisi apapun, ya kalau kita sudah mengakui Allah itu Maha Besar, kita menjadi tetap, ya, istiqomah, ya di dalam penyembahan. Ya, kondisi apapun yang kita hadapi, tetap bagi kita yang besar adalah Allah, ya, yang lainnya kecil. Nah, itulah sahabat Idrim, ya, doa yang dibaca Rasulullah SAW ketika di waktu pagi dan petang. Ya, dibaca 3 kali, yang doa minta kesehatan badan itu, ya. Kemudian ditutup dengan doa kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Insyaallah, ya, badan kita akan dijaga kesehatannya oleh Allah. Mata kita, telinga kita, ya, apalagi, ya, usaha kita akan Allah jaga, ya. Rezeki kita akan Allah jaga, ya. Apalagi kan sudah ada jaminan, ya, di dalam Al-Quran kan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya, tidak ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Ya, walaupun dia tinggal di dasar laut, ya, atau di dasar jurang, ya, di bawah batu gitu. Kalau dia makhluk hidup, ya, Allah lah yang menanggung rezekinya. Apalagi kita, ya, hidup di atas muka bumi, ya Allah kasih kecerdasan, masa iya, ya. Kemudian Allah tidak memberikan kita rezeki. Nah, ya. Yang penting sebetulnya bukan masalah minta rezekinya, tetapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ridho dengan kita, ya, Allah bangga dengan kita, ya, karena kita sering puji-puji Dia, ya, maka Allah akan cukupkan bagi kita rezeki, ya. Nah, ya, kalau ibarat orang kerja, ya, kalau kerja udah maksimal mah, ya, otomatis, ya, gaji juga akan diberikan, ya, kalau institusinya nggak punya masalah keuangan. Kalau Allah mana ada punya masalah dengan rezeki, ya. Ya. Ya, semua makhluk ini Allah yang memberi rezeki, ya. Jangan khawatir, ya, kalau dengan institusi tempat kita kerja, wajarlah kita khawatir, ya. Aduh, jangan-jangan nih nggak digaji nih, telat gajinya, ya, ada masalah keuangan. Kalau Allah nggak ada itu. Ya, Allah tidak pernah terlibat masalah keuangan, masalah rezeki. Ya, Allah tuh Maha mengatur, ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, sandarkanlah, ya, pekerjaan kita, usaha kita, ya, apalagi, ya, rutinitas kita di dalam mencari nafkah, sandarkan itu kepada Allah. Nah, karena Allah punya 1001 cara, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, termasuk persoalan kefakiran, ya, masalah kesehatan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat Idrim yang mendatangi dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.